Kalian itu nggak usah ngeladeni kalau seandainya Kak Dewi Persik banyaknya. Dia nyanyi aja banyak salah lirik guys. Apalagi sempat minum 1.500 liter ya per hari. Kalian bayangkan aja gimana gembung perutnya. Terus ngapain juga kita harus ngeladeni dia. Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, kamu kalau emang nggak tahu kondisi Aceh, mending diam aja deh. Kamu tuh lebih bagus hafal lirik lagu yang sesuai dengan liriknya, ketimbang kamu banyaknya lagu aja banyak salahnya. Ternyata gayung bersambut, Dewi Persik merespon ucapan netizen yang menyenggol Dese yang menyuruh buat lebih baik diam. Kira-kira apa balasan DP dari komentar netizen ini ya, Shay? Buat Mbak Cutbul atau siapa itu, Mbak kan merasa lebih pintar dari saya, lebih oke dari saya, lebih smart, ya kan? Nah, perutnya nggak pernah kembung karena nggak pernah minum air 1.500 liter. Ya minimal Mbak, kalau misalkan mau bicara tentang saya, kan ada video saya itu, kan ketika saya lagi live di TikTok, ya komenannya juga harus dikeluarkan juga. Nah, kenapa Dewi Persik mengeluarkan kata-kata itu, ya? Jadi biar enak, jadi nggak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong bingung orang memahami gitu. Sebelumnya, emang Dewi Persik sempat menanggapi komentar netizen dan menyebutkan bahwa warga Aceh seharusnya beruntung didatangi presiden sebanyak 3 kali. DP membandingkan dengan kondisi di Lumajang dan Jember sebelumnya yang nggak pernah dihadiri presiden saat diterjang bencana. Pernyataan inilah yang akhirnya viral dan menimbulkan kontroversi. Dar-der-dor banget deh pokoknya. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Saya baru dengar video dari Dewi Persik yang membandingkan banjir yang ada di Sumatera, Aceh, dengan bencana yang terjadi juga di Jawa. Ya, Gunung Semeru meletus, ya kan, atau yang terjadi di Lumajang ya. Saya cuman bilang pemahaman orang-orang seperti itu, saya nggak tahu apakah ini memang murni dari Dewi Persik atau memang dia endorsement juga, saya nggak tahu ya kan. Cuman kalau pemahaman seperti itu, saya ingin mengkoreksi lah. Kami juga mendapatkan bencana, tapi kami nggak seberisik yang terjadi di Aceh atau di Sumatera ya kan. Atau mas saya bilang kudu berisik ya. Yang di Sumatera ini bukan hanya sekedar bencana alam ya, tapi ini ada tangan-tangan, ada tanda tangan jahat yang menyebabkan apa yang terjadi di Sumatera ini sebegitu parahnya ya. Jadi bukan masalah lu berisik, lu di Lumajang ada juga bencana alam, Gunung Semeru meletus, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini nggak masalah, bukan masalahnya bencana alam. Ini ada bencana alam karena tangan-tangan jahat ya. Nah, kalau kita pada diem, pada kagak berisik, yang mana ya orang-orang yang harusnya bertanggung jawab kagak ada perhatiannya, bakalan diem baik. Tahun depan ini bakalan kejadian lagi, banjir lagi, ya terus disuruh lagi kagak berisik, jangan berisik. Kejadian terus berulang-ulang ya. Jadi untuk Dewi Persik harus paham ya, mana yang harus berisik, mana yang legowo ya kan. Kalau memang kita nih hidup nih di Sumatera ini dengan
dari dahulu kala sampai sekarang kita menjaga alam kita, ya tiba-tiba ada tanda tangan dari pusat, tiba-tiba ada satu corporation membuka lahan seluas-luasnya, lalu kita kena dampaknya, terus kita disuruh diem. Mikir Mbak. Waduh, saya melihat video Mbak Dewi Persik, ya kan, seorang artis papan atas, seorang penyanyi dangdut papan atas, sangat-sangat disayangkan Mbak Dewi. Anda membandingkan bencana di Sumatera, terutama di Aceh, dengan di Jember. Harusnya nggak usah dibandingkan Mbak Dewi. Jika pun dibandingkan, yang kejadian di Jember itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang di Aceh. Mbak Dewi tahu kan yang di Aceh kan? Ada perkampungan habis rata, tertanam lumpur. Ya. Dalam 200-300 rumah warga yang masih berdiri 5, yang rosak 5, ya, lain habis. Tinggal masjid. Itu Mbak Dewi. Kenapa orang Aceh berisik Mbak Dewi? Mbak Dewi harusnya harus melihat dari dasar gitu loh Mbak Dewi. Anda itu orang artis papan atas ya. Saya kagum loh dengan Mbak Dewi. Kami berisik Mbak Dewi. Pemerintah menutup rapat-rapat bantuan dari internasional, tidak bisa masuk, ya. Tetapi pemerintah tidak menghadirkan kemampuan besarnya untuk menangani masalah banjir di Aceh. Nah itu masalahnya Mbak Dewi, ya. Benar memang Pak Presiden datang ke Aceh sudah 3 kali. Jadi percuma datang, walaupun datang 10 kali, 20 kali sekalipun, kalau tidak menghadirkan kemampuan besar negara ke situ untuk mengenangi untuk menanggulangi banjir itu, ya, jadi percuma. Mbak, jangan pakai emosi. Iya kan? Saya tidak merasa cantik kok. Saya juga tidak merasa langsing. Saya cuma belajar sehat. Jadi Mbak nggak perlu pakai emosi, nggak usah pakai cuy-cuy. Ya kan sayang loh Mbak, soalnya kan secara look sudah soleha banget. Kalau saya cuy-cuy masih oke lah. Gayanya saya kan memang kayak begini gitu. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Dewi Persik ya. Nah ini info terbaru lagi, ada yang harus kita lihat dan kita reaction, kita komentari di setiap videonya guys ya. Kira-kira ada apa ke infonya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral tentunya guys. Dan kita lihat seperti apa ya dari Part 2 kata Cutbul, wakil orang Aceh tersinggung dengan Dewi Persik sebab bandingkan Lumajang dengan Aceh, katanya gitu guys ya. Yuk kita lihat beritanya seperti apa. Aku bisa memanusiakan manusia. Sempurna, ya, kamu yang paling sempurna di dunia ini, tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Apa gunanya kecantikan, ya? Jadi buat kamu, kalau misalkan mengeluarkan statement, keluarkan jangan menyakiti hati orang. Terlepas kamu tuh harus semua dong, ya, memilah-milahkan, memfilter mana yang memang jawaban kamu yang tidak menyakiti hati orang. Itu kamu tuh menyakiti bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya masyarakat Aceh khususnya, ya. Jadi kalau seandainya kamu bermasalah dengan netizen kamu, followers kamu, atau komentar-komentar yang ada di live kamu, itu urusan kamu, tapi kamu jangan pernah membawa-bawa suku dan jangan membanding-bandingkan bencana ini dengan bencana di sana. Aneh, orang kayak gini tuh, orang kayak gini ya guys ya, dia tuh udah salah, malah membuat body shaming terhadap orang lain seolah-olah dia tuh paling sempurna di muka bumi ini. Mbak, mati tetap dimakan ulat. Waduh. Masih mending kamu didatengin Aceh sama Bentar, Dewi Persik kena hujat netizen karena komentar julid soal bencana di Aceh. sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Apalagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan karena memang tempatnya medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngeliat gitu kan. Tapi ya Allah, pada nil empati banget, yang ngata-ngatain, makanya ya mungkin ada kepentingan kali. Ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Mbak, jangan pakai emosi. Iya kan? Saya tidak merasa cantik kok. Saya juga tidak merasa langsing. Saya cuma belajar sehat. Jadi Mbak gak perlu pakai emosi, gak usah pakai cuy-cuy. Ya kan sayang loh Mbak, soalnya kan secara look sudah soleha banget. Kalau saya cuy-cuy masih oke lah. Gayanya saya kan memang kayak begini gitu.
Ya. Dan kalau Mbak bilang memanusiakan manusia, biarkan Allah yang menilai saya. Bukan manusia yang lain yang menilai saya. Kan hati saya hanya Allah yang menilai, bukan semua manusia yang bisa menilai saya. Masalah saya punya empati atau tidak, insya Allah Allah yang maha melihat apa yang saya lakukan. Biarkanlah orang berprasangka buruk terhadap saya. Dan selama ini itu yang saya lakukan. Saya tidak akan mencuih-cuihkan Mbak. Semoga Mbak sembuh hatinya. Semoga dijauhkan dari segala musibah apapun. Teman-teman, kalian itu nggak usah ngeladenin. Tuh, pedas sindiran menohok warganet asal Aceh kepada pendangdut Dewi Persik. Buntut sindiran terhadap Aceh yang terlalu berisik di tengah bencana alam. Ini kalau seandainya Kak Dewi Persik banyak bacotnya, dia nyanyi aja banyak salah lirik guys. Terus ngapain juga kita harus ngeladeni dia? Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, kamu kalau emang nggak tahu kondisi Aceh, mending diam aja deh. Kamu tuh lebih bagus hafal lirik lagu yang sesuai dengan liriknya, ketimbang kamu banyak bacotnya, lagu aja banyak salahnya. Tapi statement kakak itu membuat warga Aceh itu sakit hati. Mending kamu hafal lirik lagu aja daripada ngurus Aceh. Aduh, Panata Raja, Hilake Raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 Bentar, ini dia maksudnya ke Mbak yang atas atau Mbak yang bawah nih? Kayaknya yang Dewi Persik ya. kali. Tapi apa makna kunjungan? Apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang kata dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai, apa arti kunjungan? Itu yang Waduh, guys, tuh ya komentar dia apa arti? hari ini masyarakat yang mereka butuhkan adalah kebijakan dari Presiden bagaimana menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Mbak Dewi, Mbak tahu ketika bencana asap di Kalimantan, Prabowo mendesak pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk ditetapkan bencana nasional. Dan hari ini beliau yang pegang kekuasaan, beliau memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pulpen, beliau punya suara untuk mengambil keputusan untuk ditetapkan bencana nasional. Hari ini tidak ditetapkan bencana nasional. Dalih-dalih karena negara kita ada harga diri, negara kita bisa berdiri sendiri. Hari ini demi harga diri atau demi kemanusiaan? Ya katanya demi harga diri, tapi warga negara pelan-pelan mati di negeri yang pemimpinnya ego. Katanya mancan Asia, kita harus menjadi Indonesia negara yang terkuat, tetapi mancan Asia itu memakan rakyat sendiri lewat kebijakannya yang tidak ditetapkan bencana nasional. Hari ini kita tanyakan, seandainya negara bisa, seandainya negara mampu, harusnya sekarang yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah menerima tempat pengungsian yang layak, rumah-rumah yang tertimbun bencana itu sudah dieksekusi, dan ada kebijakan trauma healing untuk lansia, untuk anak-anak yang hari ini masih trauma, Mbak. Jadi Mbak lebih baik diam. Mbak ada lihat yang di atas ini. Seandainya ini jenazah keluarga Mbak, anak Mbak, ibu Mbak, bapak Mbak yang sudah hancur seperti ini, bisa Mbak berkata kalau kami berisik? Waduh, itu dia guys ya. Infonya dari Dewi Persik dan komentar pedes dari para netizen terkait sindiran dari Dewi Persik ya. Dan Mr. Prabowo ya. Waduh, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya dan sehat selalu gitu guys ya. Dan see you guys.